Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Lin Yan mengingatkan Pang Han agar berhati-hati terhadap Nantian, yang sewaktu-waktu kemungkinan akan bertindak barbar terhadapnya, dengan pada akhirnya mereka pun melakukan party habok-habokan sampai teler. Esokan harinya, kompetisi daftar Sanhei pun dilanjutkan. Dengan kali ini arena Sanhei Yuan dipenuhi sayup-sayup gemuruh para murid yang tanpa tak sabaran ingin menyaksikan buah kuantum terbesar di sekte Yuan mereka itu. Di bawah gemuruh para murid ini, salah seorang penatua pun segera berdiri dari kursinya untuk kemudian mengumumkan pertandingan putaran selanjutnya kompetisi ini mempertemukan antara Yu'er melawan senior Zhuo Lingpeng. Mendengar namanya disebut, masing-masing dari keduanya pun segera memasuki arena pertarungan. Sebelum kemudian senior Zhuo yang tampak tak sabaran ingin melakukan buahku hantam, tanpa basa-basi segera memulai pertarungan. Saat segera ia memunculkan senjata sihirnya berupa kipas besar berbentuk daun yang tanpa ampun segera dilesatkannya ke arah Yu'er. Tapi demikian dengan kemampuan senjata sihir kecapinya, Yu'er pun dengan mudahnya mengkonternya dan malah melakukan serangan balik kecapinya yang menghasilkan 4 sosok penjaga berkostum yang melesat langsung ke arah senior Zhuo, sehingga menyebabkan senior Zhuo pun yang tak sanggup melawan serangan ini hanya bisa secara pasrah terkena olehnya, yang membuat sosoknya pun pada akhirnya terpental jatuh tersungkur di panggung arena. Saat itu pun menyebabkan Yu'er memenangkan pertarungan ini. Dan setelah Yu'er mengalahkan senior Zhuo, pertarungan di kompetisi daftar Sanhei pun terus dilanjutkan, dengan kali ini mempertemukan antara murid puncak Ling Xiao bernama Lin Yan yang habok-habokan bersama Pang Han sebelumnya melawan musuh bebuyutan Pang Han siapa lagi kalau bukan Yuan Jiangkong. Memasuki pentagon arena pertarungan, Lin Yan pun segera menunjukkan baceritan membagongkannya pada Yuan Jiangkong dengan mulai sedikit menjuliti kesuraman darinya yang telah dibonyokkan oleh Pang Han, sampai bahkan kehilangan pedang ular peraknya yang telah dihancurkan Bang Otot itu, sehingga hal ini pun lantas membuatnya merasa tak sabar ingin melihat seberapa besar kemampuan apa yang dimilikinya saat ini. Ia pun juga memperkenalkan senjata sihir tombak miliknya, mempunyai susunan energi roh yang cukup mengerikan di dalamnya, membuatnya pun tampak merasa pede. Yuan Jiangkong kemungkinan dipastikan tidak akan sanggup untuk menahannya. Dengan setelah menunjukkan kepedean tingkat tingginya ini, tanpa menunggu Yuan Jiangkong bereaksi, Lin Yan pun tiba-tiba memunculkan asap tebal dari tubuhnya, yang tanpa basa-basi langsung menutupi sekujur tubuhnya, sehingga buat batang hidungnya pun kali ini tak terlihat lagi, menyebabkan Yuan Jiangkong pun yang melihatnya spontan terkejut terheran-heran saat ia mengetahui kemampuan yang dimunculkan Lin Yan itu merupakan kemampuan roh kabut, memungkinkan seorang praktis yang menggunakannya akan menyembunyikan sosoknya di dalamnya. Dengan kali ini karakter tersembunyi yang diluncurkan oleh Lin Yan ini sebenarnya menyembunyikan senjata sihir tombaknya sendiri. Namun ketika Yuan Jiangkong masih terus mengamati kemampuan roh kabut yang dimunculkan Lin Yan, di dalam kabut tebal, angin emas yang tak terlihat pun perlahan menyelimutinya, sehingga menyebabkan roh kabut tebal pun menjadi semakin kuat. Melihat ini, Yuan Jiangkong pun tak hanya diam untuk terus cara bengong menyaksikannya. Dengan segera ia memunculkan sebuah pedang di tangannya yang tanpa basa-basi segera dilesatkannya ke arah kabut roh. Tetapi demikian di bawah serangan pedang Yuan Jiangkong, kabut roh pun menunjukkan pertahanan yang sangat luar binasa, saat malah sebaliknya pedang Yuan Jiangkong itu pun yang sebelumnya dengan barbar menyerangnya secara edan pecah menjadi 2 bagian. Sehingga buat para murid yang menyaksikannya di panggung penonton pun spontan terheran-heran dengan tak menyangka kemampuan kabut roh aneh dari Lin Yan itu dapat secara mengejutkan menghancurkan pedang Yuan Jiangkong. Namun di bawah keheranan para murid ini, Yuan Jiangkong pun yang saat ini melihat pedangnya secara mengejutkan patah, tanpa tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikit pun dalam buah kuantamnya. Saat segera ia memunculkan kemampuan lain berupa cahaya hijau miliknya, yang tanpa basa-basi dilesatkannya ke arah kabut roh. Dengan ketika cahaya hijau itu dilesatkannya, gelombang pancaran dahsyat pun secara barbar segera menghantam kabut roh, sehingga buat kabut roh itu pun tanpa diduga seketika menghilang, menyisakan batang hidung Lin Yan yang berada di tengahnya. Dan setelah menghancurkan kabut roh Lin Yan, Yuan Jiangkong pun tanpa basa-basi langsung memanfaatkan kesempatan ini. Saat segera ia melesat ke arah Lin Yan, dengan tanpa ampun terus-menerus memunculkan pukulan barbarnya ke arah tubuhnya, sehingga membuat Lin Yan pun yang tak tahan atau bahkan sanggup memberikan perlawanan lagi. Dengan ribuan pukulan dari Yuan Jiangkong yang terus mengujam tubuhnya ini pun pada akhirnya terpental mundur cukup jauh dari pentagon arena. Tetapi demikian setelah dirinya mengalami kesuraman dengan tubuhnya terpental mundur cukup jauh, Lin Yan pun tak menunjukkan tanda-tanda sore sedikit pun. Dengan segera ia memfokuskan pikirannya, melontarkan serangkaian kata mantra panjang dari mulutnya. Dengan ketika mantra itu berhasil diucapkannya, gelombang pusaran tingkat tinggi pun tiba-tiba dimunculkannya. Saat itu pun pada akhirnya dilesatkan ke arah Yuan Jiangkong, sehingga hal ini menyebabkan ledakan dahsyat pun segera terdengar. Dengan tubuh Yuan Jiangkong terpental mundur cukup jauh.
Pasca Lin Yan memberikan serangan kejut gelombang pusaran tinggi pada Yuan Jiangkong, Lin Yan pun segera menunjukkan tawa tengilnya di panggung arena, sebelum kemudian tiba-tiba melesatkan kemampuan gelombang pusarannya itu lagi ke arah Yuan Jiangkong, berniat mengambil kesempatan untuk menghabisinya dalam satu gerakan. Menyebabkan para penatua pun yang melihatnya di kejauhan spontan memunculkan keterkejutannya di balik kepanikan yang terpancar di raut wajahnya. Namun di balik kepanikan para penatua ini, Yuan Jiangkong pun yang saat ini berada di panggung arena tampak tidak menunjukkan ketakutannya sedikit pun akan kemampuan pusaran dari Lin Yan yang dilesatkannya ke arahnya. Malah sebaliknya ia berniat melawan kemampuan pusaran itu dengan segera memunculkan mode tubuh yang terus berputar. Ia pun melesat ke arah Yuan Jiangkong menerjang gelombang pusaran yang dilesatkannya sebelumnya dengan ketika sampai di hadapan Lin Yan. Ia pun tanpa basa-basi langsung menghujamkan pukulan barbarnya ke arah tubuhnya yang segera menghasilkan ledakan, sehingga menyebabkan Lin Yan pun yang terkena serangan kejut pukulan ini. Pada akhirnya seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan yang membuatnya pun terpental mundur. Melihat ini tubuh Yuan Jiangkong pun kemudian bergerak maju, memunculkan sekumpulan mana di tangan yang segera membentuk sebuah cambuk angin roh. Dengan itu pun tanpa ampun terus dicambukkannya ke arah tubuh Lin Yan, sehingga menyebabkan Lin Yan pun sekuat tenaga hanya bisa secara suram terus menghindarinya. Melihat dirinya dalam bahaya jika terus bertahan menghadapi serangan cambukan brutal dari Yuan Jiangkong, Lin Yan pun segera memunculkan 8 tombak yang dimilikinya. Saat itu pun memunculkan kemampuan guncangan ribuan tombak yang tanpa ampun segera dilesatkannya ke arah Yuan Jiangkong. Setelah dihadapkan dengan serangan 8 tombak dari Lin Yan, Yuan Jiangkong pun tak hanya diam pelangak-pelongo membiarkan dirinya terkena serangan ini. Saat tiba-tiba ia memunculkan serangkaian mantra, dengan ketika mantra itu berhasil diucapkannya, itu pun segera membentuk aliran udara yang berputar, memunculkan karakter-karakter saling terikat, seolah-olah mereka adalah energi cahaya yang tak terlihat. Dengan ketika 8 tombak dan energi cahaya itu saling menghantam, 8 tombak itu pun tanpa diduga, tiba-tiba kehilangan kekuatannya jatuh secara keras ke panggung arena. Sontak saja melihat 8 tombaknya jatuh ke panggung arena, Lin Yan pun yang melihatnya sontak memunculkan kepanikannya. Dengan segera tubuhnya melesat terbang ke tanah, mencoba untuk mengambil salah satu dari 8 tombaknya itu. Yang selama ia mengambilnya dan membiarkan darahnya bersatu dengan tombaknya itu, ia kemungkinan bisa menggunakannya lagi untuk melawan Yuan Jiangkong. Namun tanpa diduga, ketika Lin Yan baru saja melesat ke TKP tombaknya, Yuan Jiangkong pun secara mengejutkan melesat lebih cepat daripada dia. Saat tiba-tiba ia sudah berdiri di depannya, menginjak salah satu dari 8 tombak yang hendak diambilnya, sebelum kemudian memunculkan mode kemampuan tumbukannya yang tanpa ampun terus dihujamkannya ke arah tubuh Lin Yan, sehingga menyebabkan Lin Yan pun secara pasrah terus menerima pukulan itu, yang membuatnya pun segera menyemburkan darah dari mulutnya, saat pada akhirnya tubuhnya pun terpental mundur cukup jauh dalam kondisi tepar. Tetapi setelah terpental mundur, Lin Yan pun masih bisa bangkit dari TKP-nya tanpa tak menunjukkan rasa kenal menyerah sedikit pun. Dengan segera ia perlahan memadatkan sekumpulan mana di tangannya yang segera memancarkan aura cahaya hijau. Saat itu pun tiba-tiba membentuk tombak panjang berbentuk naga. Dengan seluruh tubuh tombak itu diselimuti energi cahaya hijau yang tampak sangat badas. Lin Yan pun kemudian memberitahukan pada Yuan Jiangkong mengenai tombak panjang berbentuk naga yang dimunculkannya ini, dinamai dengan sebutan tombak naga hijau, memiliki kemampuan yang terbilang cukup tinggi. Oleh sebab itu ia pun lagi-lagi mengingatkan Yuan Jiangkong untuk berhati-hati dari serangan tombak naga hijaunya ini, sebab jika terkena serangan tombaknya ini, itu akan menimbulkan rasa sakit luar binasa di tubuhnya, sampai bahkan menghancurkan tubuhnya. Menyebabkan Yuan Jiangkong pun yang mendengarnya tampak tak menunjukkan ketakutannya sedikit pun. Dengan segera ia memunculkan energi mana yang langsung melonjak dari dalam tubuhnya. Saat itu pun tanpa diduga membentuk kemampuan tubuh OP yang dimilikinya. Sontak saja melihat kemampuan tubuh OP yang dimunculkan Yuan Jiangkong, Lin Yan pun yang melihatnya hanya bisa secara fokus perlahan mengamatinya, sebelum kemudian melesatkan tombak naga di tangannya ke arah Yuan Jiangkong. Saat itu pun segera memunculkan energi hijau yang segera melonjak di udara, menghasilkan sengumpulan cahaya hijau yang segera membentuk retakan di panggung arena, menyebabkan Yuan Jiangkong pun yang melihatnya hanya bisa merasakan bahwa mana yang melindunginya perlahan mulai diselimuti pancaran dingin yang membekukan sekujur tubuhnya. Tetapi demikian ia pun tak menunjukkan kepanikannya sedikit pun, malah sebaliknya ia tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, meningkatkan kecepatan dari mananya yang segera menghasilkan gelombang panas. Dengan itu pun pada akhirnya menghilangkan pancaran energi hijau dari kemampuan tombak naga Lin Yan yang sebelumnya mencoba menginvasi tubuhnya.
Namun melihat Yuan Jiangkong berhasil menghalau kemampuan tombak naganya, Lin Yan pun tak mengendurkan sedikit pun serangan tombak panjangnya itu. Dengan segera ia melesatkannya lagi secara cepat ke arah Yuan Jiangkong. Saat itu pun tanpa diduga, tiba-tiba membentuk roh naga di atas tombak yang segera memuntahkan sekumpulan energi hijau yang menghujani Yuan Jiangkong. Dengan itu pun menyebabkan aliran mana panas yang menyelimutinya. Pada akhirnya dihancurkan dengan ledakan yang sangat dahsyat. Sebelum kemudian roh naga itu pun terus memuntahkan sekumpulan energi hijau dari mulutnya, yang secara mengejutkan tiba-tiba membentuk sebuah perangkap energi hijau di TKP Yuan Jiangkong. Dengan itu pun pada akhirnya menjebaknya di dalamnya. Pasca Yuan Jiangkong terjebak di dalam perangkap energi hijaunya, Lin Yan pun yang saat ini sudah berdiri di luar lingkaran perangkap energi hijau, tiba-tiba menunjuk tombak naganya ke arah perangkap energi hijau. Saat tombak itu pun tanpa basa-basi segera meluncur ke dalam perangkap energi, untuk kemudian tiba-tiba nongol di sisi Yuan Jiangkong, memunculkan kemampuan gemuruh dewa energi hijau yang tanpa ampuh segera membombardir Yuan Jiangkong, sampai bahkan menyentuh mananya dengan pancaran ledakan, sehingga membuatnya pun terguncang untuk sementara waktu. Di balik dinding perangkap energi hijau yang menjebaknya semakin menjadi tebal. Terjebak di dalam perangkap energi hijau, Yuan Jiangkong pun mencoba untuk mengamati isi di dalamnya dengan merasakan kekuatan besar dari gemuruh dewa energi hijau yang terus mengantamnya. Tetapi untungnya dengan tubuh OP yang dimilikinya, ia pun tampak tak terlalu takut akan hal itu, sebab kemampuan tubuh OP-nya ini dapat mengkontur rasa panas yang akan dialaminya di dalam perangkap energi hijau. Namun tanpa diduga, ketika Yuan Jiangkong masih mengamati isi di dalam perangkap energi hijau, suara Lin Yan pun tiba-tiba terdengar dari luar dengan memberitahukan pada Yuan Jiangkong mengenai cara dirinya agar dapat keluar dari perangkap energi hijau. Itu. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Immortality Season 3 episode 11 yang baru tayang Jumat ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.